Pecat. Sikap tegas Ketua DPC PDIP Kota Solo, Afix Hadi Rudiatmo terkait salah satu kadernya bernama Kevin Febiano yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee (NPC) Jawa Barat. Saya ini bukan menanggapi karena bukan show, jadi tidak ada tanggapan, namun untuk menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin, bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Febiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya, Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BMI dan yang Senkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Yang saya dengar hanya keributan antara ketua yang ada di Jawa Barat yang ingin jadi ketua NPC atau gimana, itu hanya samar-samar saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap, karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, putusan yang kami sampaikan adalah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP partai. Dan yang sedikit kami agak lega, korupsinya tidak di Solo, bukan merugikan masyarakat Solo, namun merugikan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Sehingga saya baru tahu kemarin di telepon itu, saya lihat di medsos ternyata pakai baju oranye ya, di hari kejaksaan ya sudah, tidak ada obat yang lain kecuali dipecat dari PDI Perjuangan. Yang perlu saya sampaikan adalah kasus korupsi itu menjadi persoalan yang sangat-sangat dibenci oleh PDI Perjuangan. Dari sampaikan Pak Ketua, bukan berarti kalau tidak di Solo itu kemudian kita mentolerir, bukan, tapi untungnya yang sampaikan Pak Rudi tadi adalah bukan terjadi di Solo sehingga tidak terdeteksi sebelumnya gitu aja. Tapi bahwa korupsi itu tetap kami benci dan akan musuh kita bersama, musuh dari PDI Perjuangan. Apa? Pakai mic aja biar artinya Pak, dari kalau yang di medsos itu kan yang diserahkan PDIP Solo kadernya korupsi. Nah itu tanggapinya seperti apa? Jadi begini, selama saudara Kevin Febiano itu mencalonkan, persyaratannya itu sudah semua lengkap. Atau tidak, kalau pengusaha tidak pilot, sudah tidak ada tanggungan pinjaman di beberapa bank dan sebagainya yang di blacklist dan seterusnya, dan tidak terjerat tindak pidana korupsi, itu sudah semua komplit. Nah, dari mana saya tahu dari yang ada di Jawa Barat? Jadi menanggapinya bukan kader PDI Perjuangan korupsi, bukan itu. Tetapi kata pribadi dari saudara Kevin Febiano, korupsinya kan sebelum masuk PDI Perjuangan ya. Sebelum masuk PDI Perjuangan dia sudah melakukan korupsi tahun 2021 kok. Dan dari pengadilan tinggi, dari pengadilan negeri, semuanya sudah beres itu, tidak ada indikasi untuk pelanggaran hukum. Nah, itu tentunya kami serahkan ke KPU. KPU kan juga melakukan verifikasi.
Jadi kalau yang diserang PDI biasa diserang. Namun yang jelas PDI benci ataupun melawan tentang tindak pidana korupsi. Berarti kalau untuk regulasi pemecatan tadi mekanismenya gimana? Mekanismenya saya melaporkan kepada DPP partai, yang punya hak untuk memecat adalah DPP partai. Karena keanggotaan itu yang menentukan adalah DPP partai. Nanti ini hari saya buat surat kirim ke DPP nanti pasti akan menurunkan surat pemecatan dan perintah tentang PAW, mestinya begitu. PAW ya kita daftar calon yang kemarin dari Dapil 4, nanti kita kirim ke sana. Silakan DPP yang menentukan. Dapil 3. Masuk tahun berapa Pak? Itu kader mengantongi KTA itu Tahun 2022 kalau nggak salah. dengan adanya kasus seperti ini mungkin kader-kader yang masuk akan ada seleksi atau Oh iya, sebenarnya seleksi itu sudah dari bawah kok. Dari bawah, anak ranting PAC DPC ini kan sudah melakukan penjaringan. Nah, penjaringannya di DPC ketika semua administrasi yang dipersyaratkan terpenuhi, ya itu kita kirim ke KPU. KPU melakukan verifikasi juga, memenuhi syarat atau tidak. Nah, karena memenuhi syarat ya sudah kita ke sana. Ya baru kali ini kok kita kader yang masuk terus ternyata melakukan tindak pidana korupsi di luar daerah. Nah ini pengalaman dan ini menjadi bahan untuk evaluasi dari kita semua, jadi perjuangan bersama. Tapi ini oknum menurut saya, bukan dari PD Perjuangan yang korupsi. Saya selalu sadaskan pada teman-teman, berseri tanpa korupsi itu adalah alat perjuangan untuk menyejahterakan rakyat. Nah, kalau tahu korupsinya di sana, tidak mungkin saya mencalonkan. Tidak mungkin langsung pasti tak sulit dari awal. Itu Mas. Itu nanti ke depan jadi peringatan untuk kandidat yang lain. Oh iya, pasti. Peringatan semuanya. Tidak hanya sekarang, kemarin juga. Dan di DPRD Kota Surakarta yang selama saya memimpin tidak ada yang terjerat itu kok. Pak, pada saat proses penyelidikan dan penyidikan itu apakah dari pihak kejaksaan maupun kepolisian mungkin meminta informasi barangkali ke DPC? Karena yang ngerti dicari informasi aku ditelepon ini ngerti no. Entah kita tidak ada surat, tidak ada pemberitahuan, tidak ada. Karena kasusnya di sana kok, jadi ya merasa orangnya di sana dan sebagainya. Kan di sini saya bisa sudah tidak pernah dengar. Hanya saja ketika dia mau diperiksa ke Kejaksaan Tinggi ke sini pamitan, Pak besok saya mau ke Bandung mau diperiksa. Masalah apa? Masalah penyalahgunaan kewenangan katanya. Tapi tidak tahu kalau marah anggaran dan sebagainya, aku atau nggak jadi kader marah anggaran. Artinya ini Pak, tidak ada ini mungkin juga aliran dana dari yang untuk PDI Perjuangannya mohon maaf, aliran dana toh. Aliran dana dari DPRD itu ya cuma potongan resmi toh, tidak ada aliran dana dari yang lain. Kita mandiri betul dengan gotong royong. Tidak ada aliran dana ke sini, dana apa? Tidak ada. Semua adalah murni dari PDI Perjuangan sendiri. Tidak ada aliran ke sini. untuk proses PAW-nya Pak, mungkin tunggu habis itu inkrah atau seperti apa? Oh tidak. Harus langsung. Tidak. Kalau sudah tersangka dan itu di penjara dulu sudah pakai baju oranye langsung DPP pecat. Itu menjadi kewenangan DPC. DPP saya nanti mau menulis surat ke sana. Dan anggota DPRD dari PD Perjuangan nama ini terjerat kasus korupsi di Jawa Barat. Mohon DPP untuk menindaklanjuti nanti itu. Namun saya kemarin sudah koordinasi dengan Jajan, yang namanya korupsi harus dipecat. Termasuk penggantinya nanti juga yang menentukan DPC Pak, Mas DPP. DPP harus sudah dengan KPU kan zaman KPU. PAW kan dari DPP toh. DPP partai toh. Diserahkan pada partai. Namun
partai yang punya kewenangan adalah DPP, karena calon kemarin yang menentukan adalah ketua umum dan sekjen. Mungkin penegasan aja Pak, untuk pemecatan ini apakah pemecatan bersifat kader atau hanya dia menjadi anggota dewan? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dengan adanya pemecatan ini apakah ada dampak ke pemecatan lainnya, ke sayap partai dia mungkin berorganisasi di situ, atau mungkin yang keduanya apa rekomendasi karena ini menjadi tersangka kemudian memberikan rekomendasi ke organisasi yang lainnya, bukan saya partai, ke orang lainnya. Mungkin itu aja Pak, yang PAW tadi sudah ditanya. Saya tidak akan melibatkan organisasi lain. Kalau namanya pemecatan, ya pemecatan jadi anggota partai, pemecatan jadi anggota DPRD, kan begitu. Dan pemecatan sebagai pengurus Partai Muda Indonesia. Kalau sudah kita jadi anggota, sudah selesai semuanya. Kalau ke organisasi yang lain, ya biarkan organisasi yang lain. Saya hanya ngurus di PDI Perjuangan saja. Ya. Tahu yang PAW bawahnya siapa? Waduh, aku lali. Itu nanti terangkan ke KPU aja. Tapi yang jelas, ya apa yang dilakukan oleh saudara KF itu pula pribadi ya. Tindakan dia pribadi, tidak melibatkan partai. Sehingga tadi ada pertanyaan apakah penyidik dan sebagainya berkoordinasi dengan partai? Enggak, karena itu kegiatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kepartaian. Itu dia oknum dia pribadi. Yang berikutnya pastinya ketika menjadi caleg itu ada SKCK ya? Ada SKCK. Jadi ada keterangan bahwa dia bertindak baik, berkelakuan baik juga dari polisi. Jadi kami sendiri kaget karena polisi pun saat itu menyatakan dia tidak ada persoalan hukum, tidak apa. Sehingga ketika mendengar informasi ini, DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta benar-benar kaget betul, karena dan kami tidak tahu sama sekali. Karena ada SKCK, ada dari pengadilan negeri, ada dari pengadilan tinggi, dinyatakan tidak pilot, dinyatakan tidak ada persoalan BI checking dan segala macam itu kan. Jadi memang dari aturan-aturan normatif itu dia tidak bermasalah ketika dicalonkan oleh PDI Perjuangan, gitu kawan-kawan. Bisa ada? Cukup ya? Jadi kalau ada pertanyaan tadi, ada dana mengalir, saya itu nggak ngerti WTD kondiran, dana mengalir dari mana? Tidak ada, kita tidak ada istilah itu. Namun yang paling penting adalah bahwa semua persyaratan yang telah kami terima, kami kasih itu semua ada. CSCS, KCK ada, keterangan dari pengadilan negeri ada, pengadilan tinggi Jawa Tengah ada. Begitu ada berita Kevin terjerat tidak pidana korupsi dari Jawa Barat, kaget saya. Nah, kemarin malah semua itu surat keterangan yang dibutuhkan untuk KPU. Dan dari verifikasi semuanya juga nggak ada catatan, tidak ada persoalan. Sehingga dengan adanya kasus yang sedemikian rupa ini, besok-besok kalau ada seperti itu, ya mudah-mudahan ya baru kali ini. Nah, ini tentunya mulai dari anggota, dari pengurus BMI, semuanya kita pecah. Dan kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Sekjen, kita benci dengan korupsi. Bukan muatan politis ya Pak? Ini kan iklan lama. Saya tidak pernah mengkait-kaitkan. Ada yang mau seperti itu, monggo saja. Namun yang jelas bahwa korupsi yang dilakukan oleh saudara Kevin Febiano ini adalah pribadi, karena dimulai tahun 2021. Bahkan sebelum jadi kader. Sebelum jadi kader. PAW berapa lama Pak? Hah? Untuk PAW-nya nanti? Oh ya, nanti ada di DPP. Kalau nanti DPP sudah mengirim surat bahwa proses pemecatan dilakukan, saya mengirim surat ke DPP untuk penggantian antar waktu ini adalah KP3 ini ABCD dan seterusnya.
Wah, nah itu kan nggak tahu. Pertimbangannya nanti di DPP itu pertimbangannya. DPP itu nanti. Nanti soal pemecatan yang bersangkutan dari keanggotaan itu sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. Tapi setelah dia sudah tidak menjadi kader karena diberhentikan keanggotaannya, maka dia sudah tidak bisa mewakili partai lagi. Dengan demikian maka DPC bisa mengirim surat ke KPU bahwa orang ini bukan lagi kader dan bisa diambil. Gitu. Teriak. Satu, kalau ada yang militer dan sebagainya, dan dia juga tidak ada di